Ajar kami ya Bapa mengenai isi hatimu. Kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu boleh datang dan kami dengar, kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan merenungkan sebuah judul, Yesus Nabi Terakhir. Oleh karena itu Tuhan, tunjukkan ayat-ayat-Mu yang membangun iman percaya kami bahwa Engkaulah Nabi yang terakhir, terbesar sepanjang masa. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu judul, yaitu Yesus Nabi Terakhir. Kita tetap tidak boleh terpengaruh dengan isu yang ada di luar sana yang meyakinkan, ingin membuat iman percaya orang Kristen itu goyah, dan mereka katakan bahwa setelah Yesus masih ada nabi yang lain. Orang Kristen tetap harus pegang teguh Bible, Alkitab, kitab sucinya kita sendiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara, orang Kristen sering salah ucap, namun tidak merasa kalau mereka itu salah. Saudara sering mendengar pembicara atau orang Kristen itu bilang bahwa katanya kita itu hari ini hidup di akhir zaman. Itu keliru. Itu keliru. Oleh karena itu saya suka meluruskan supaya orang Kristen hari demi hari semakin benar. Saudara, yang benar seperti apa? Sekaligus kita ingin membuktikan apakah benar Yesus menurut catatan Alkitab kita adalah nabi yang terakhir. Ketika Tuhan Yesus masih hidup bersama dengan para rasulnya, Matius 13 ayat 40 dan 43 itu bilang begini. Matius pasal 13 ayat 40 sampai dengan 43 berbunyi demikian. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Berarti apa? Akhir zaman itu kiamat, gitu loh Bapak Ibu, ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, dari pernyataan Tuhan Yesus ini kita tahu bahwa yang dimaksud akhir zaman itu adalah kiamat. Di mana yang jahat itu sama seperti ilalang yang dipisahkan daripada gandum, dan ilalang itu, orang-orang jahat itu akan dilemparkan, akan dicampakkan ke dalam api neraka.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini hidup di apa kalau bukan akhir zaman? Sudah kadung biasa ngomong akhir zaman, ngerubahnya jadi susah. Yang benar adalah kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, nah berarti kita hidup di apa? Zaman akhir, bukan akhir zaman, zaman akhir, yaitu zaman sebelum akhir zaman, zaman menjelang kiamat. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, kita hidup di zaman akhir dan Tuhan sebelum Yesus itu melayani, dikatakan di dalam firman tadi, berbicara kepada nenek moyang kita lewat nabi-nabi. Tetapi saat Dia melayani Bapaknya, Allah berbicara lewat Yesus, lewat anaknya. Sebab setelah Tuhan Yesus di belakangnya, ini tidak ada nabi lagi. Yang ada para rasul, 70 murid dan lain sebagainya. Bedanya nabi dan rasul, nabi ini terima perintah, terima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa, kepada kelompok tertentu. Itu nabi. Yesus sebagai nabi yang terakhir, Dia menyampaikan pesan Bapaknya untuk alam semesta. Untuk alam semesta, bukan cuma pengikutnya saja, untuk alam semesta, seluruh umat ciptaan, seluruh manusia. Dan didengar oleh para rasul menyampaikan, mengulas, mengintisarikan, supaya membuat umat atau pengikut Kristus bisa lebih jelas, lebih mudah menerimanya. Tetapi para rasul tidak mendapatkan wahyu baru dari Allah, enggak. Sehingga dengan demikian kita simpulkan Yesus adalah nabi yang terakhir dan terbesar sepanjang masa, karena Dialah yang diutus menyampaikan pesan ilahi itu untuk seluruh umat manusia. Dan di situ dikatakan dalam Matius pasal 13 tadi, di dalam Ibrani pasal 1 tadi, ayatnya yang kedua, coba ditampilkan. Ibrani, maka pada zaman akhir ini Ia, Sang Pencipta, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, oleh Yesus. Allah Sang Pencipta telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta, langit bumi dan dengan segenap isinya diciptakan oleh Sang Pencipta oleh karena Yesus. Nggak usah dengerin yang di luar sana. Mungkin mereka punya pandangan yang lain, kita menghormati. Tetapi kebenaran nanti akan dinyatakan. Siapa yang benar? Alkitab kita atau Alkitab sana? Nggak usah engkel-engkelan. Masih sama-sama hidup nggak bisa buktikan. Nanti lewes podo mati nih, baru ketemon siapa sing bener. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 1 memberikan peneguhan ini. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga kita simpulkan Yesus Sang Firman ini tadi juga adalah Allah Sang Pencipta. Orang sana pasti bingung. Tadi disebut anaknya, sekarang kok disimpulkan sebagai Sang Pencipta juga. Allah selalu bersama dengan firman-Nya. Allah selalu berfirman. Kata-katanya itu sama dengan Sang Allah. Di hadapan saudara sekarang berdiri saya. Saya menyampaikan ulasan tentang renungan firman Tuhan. Kata-kata saya ini sama dengan jati diri saya. Di hadapan menteri berpidato seorang presiden. Pidatonya presiden didengarkan oleh menteri, itu perintah. Pidatonya presiden itu sama dengan presiden ini tadi. Elingo, dawuhe presiden di pidato itu bahwa menteri gak oleh korupsi. Tetapi kadang juga prihatin presidennya dihapusi oleh bukan menteri, dikasih tahu oleh seseorang setiap hari itu dibelehnya sapi, saudara, untuk MBG. Jadi setiap hari ribuan sapi, ribuan lele. Lah ternyata diunggah di TikTok, ndak ono lele nih, ndak ono sapi nih, Bapak Ibu. Nah saudara, loncat kepada ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat ke-10 dan nanti 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sang Firman sudah ada, karena Sang Firman selalu bersama-sama dengan Sang Pencipta. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu disebut
Yesus ini adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan itulah yang seringkali membuat orang sana itu bingung. Mereka bertanya, Yesus itu Tuhan atau utusan? Ya jelas orang Kristen lebih paham karena belajar Alkitab mulai anak-anak sekolah minggu. Sekarang sudah jadi yangkung, jadi yangti, ijik belum tentu paham kabeh. Kan begitu. Kita pasti simpulkan dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Pencipta. Tetapi ketika dia bilang, aku adalah yang diutus, berarti apa? Yesus yang 100% juga manusia itulah yang sedang dibahasakan oleh dia bahwa aku adalah orang yang engkau utus. Bukan yang 100% Allah. Karena bicara tentang Yesus, saudara mesti selalu harus ingat, Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 9. Dan nanti kita akan melihat bagaimana para murid itu memanggil Yesus itu dengan sebutan apa. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus Tuhan ini menyatakan diri, dialah satu-satunya jalan setiap orang menuju ke surga. Nggak ada jalan lain, hanya dalam nama Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, salah seorang rasul, Tuhan. Nah lihat, muridnya itu biasa sebut dia, panggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan. Dan Yesus tidak menolak. Loh, ojo nyebut aku Tuhan. Tidak. Dia diam saja, berarti apa? Benar sebutanmu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, di dalam hal Sang Firman, Yesus yang berkenan menjelma sebagai manusia itulah baik para murid termasuk Filipus, saudara dan saya bisa melihat wujudnya Yesus, di mana dia teguhkan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Yohanes 10 ayatnya yang ke-30, di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga dia mengatakan kepada Filipus, kalau kamu sudah ngelihat aku, itu sama dengan kamu lihat Bapa. Sebab Bapa dan Firman, Sang Pencipta dan Firman itu satu, tidak pernah terpisah. Dan dia teguhkan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kesimpulan kita adalah Yesus
adalah nabi yang terakhir dan yang terbesar sepanjang masa. Sekaligus dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Saudara, sekarang ciri-cirinya apa kalau dia itu memang nabi yang terakhir? Yang pertama, kalau Yesus adalah nabi terakhir, konsekuensinya yang pertama, Yesus harus datang kembali di hari kiamat, di akhir zaman. Dia yang harus datang. Dia yang harus menyelesaikan, merampungkan dunia dengan kesudahannya. Karena dia juga yang telah memberikan anugerah supaya manusia itu bisa selamat lewat Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saudara, setelah ayat 16 itu ternyata masih banyak ayat yang baik untuk kita. Jangan mandek sampai 16, karena memang ayat ini ayat yang menjadi favorit buat orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, orang di sana mencemooh, mencibir kita, kok enak selamat, hanya percaya. Saudara, hati-hati dulu. Percaya yang dimaksud oleh Yesus Kristus Tuhan itu percaya yang seperti apa? Itu ada klasifikasinya. Bukan cuma percaya sekedar di bibir, bukan. Nanti kita bedah ayatnya. Lanjut 17. Sebab Allah mengutus anaknya. Tuhan itu tidak pernah pusing dikritik. Mosok Tuhan dua anak, bidane sapa? Sakarepmu. Tetapi dia tetap bilang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Maksudnya apa? Padahal ada bacaan yang lain, nanti dia datang menghakimi. Nah, orang sana tetap bingung. Begitu loh Bapak Ibu. Maksudnya di dalam bacaan ini konteksnya, fokus Yesus datang ke dunia itu bukan buat dunia itu kemudian dihakimi, bukan. Tetapi dia ingin sekali dunia yang penuh dengan dosa, manusia yang hidup di dalam lumpur dosa itu tadi, seberapa banyak yang milik dia itu diselamatkan lebih dulu. Fokusnya untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Tetapi setelah diajar, dinasehati, diberi peringatan, dunia ini kan harus kiamat. Ada batasnya. Langit dan bumi ini akan lenyap, itu ada batasnya. Saat seperti itulah dia nanti akan muncul sebagai satu-satunya hakim. Begitu loh. Kan sudah cukup dikei waktu. Tetapi fokus yang pertama dia datang itu bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. 18, lihat ini. Tentu Anda pasti juga berharap kepada apa yang disabdakan Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, apa Bapak Ibu? Ia tidak akan dihukum. Kita nanti kalau percaya kepada dia, percaya seperti apa? Nanti ada ayatnya, ya. Saudara pulang, roh saudara balik.
Saudara tidak dihukum, saudara disambut sebagai anak dengan kedua belah tangannya yang terbuka. Bapak itu ngelihat, anakku pulang ndak yo, anakku pulang ndak yo. Anak yang pulang dan punya perasaan, Tuhan, aku telah berdosa kepada Tuhan, aku telah berdosa kepada bapakku, aku tidak layak jadi anak bapakku, jadikan aku hamba. Itu melangkah semakin berat pada saat dia dekat rumahnya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapak ini ngambil inisiatif. Ketika anak itu mulai ragu-ragu melangkah mendekati rumahnya, bapak yang mengasihi anak itu berlari menyambut anaknya, memeluk, mencium anaknya. Dengan bahasa tubuh tanpa ucapan pun, anak yang dipeluk, dicium itu tahu bahwa papaku sudah mengampuni dosaku. Ini dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di dunia ini orang dibagi tiga. Yang percaya, yang pertama, yang percaya. Yang kedua, ada yang tidak percaya, itu dibagi dua. Yang satunya tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah, tapi tidak komen yang jelek, menengahi. Ini lebih baik. Tetapi yang satunya sudah tidak percaya, itu menghujat. Ini kelompok sing paling celaka, Bapak Ibu. Nek orang ngerti, wis gak usah ngomong. Karena ada kata-kata bijak, diam adalah emas. Terus menengok orang ngerti. Terus komen, ting celebung komen, mencemooh, mencibir dan lain sebagainya. Ini yang susah. Apalagi mereka tahu, mereka sengaja lakukan cemoohan, hujatan itu tadi, gara-gara dengan hujatan tadi mereka dapat duit. Hati-hati. Oleh karena apa? Tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Padahal ada banyak orang tahu sejarahnya kelahiran Yesus. Itu oleh karena kehendak Allah, sebab Bunda Maria hamil oleh karena Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Dia nanti akan datang lagi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yaitu saudara dan saya, yang karena percaya selalu berdoa kepada Dia? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yang selamat adalah yang percaya. Yang selamat adalah yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi ketika Ia nanti datang, Dia boleh saja meragukan iman itu masih ada dan iman itu masih ada. Apakah iman itu, apakah percaya itu sekedar hanya di mulut, di bibir saja? Bukan. Iman itu adalah yang tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat 24.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berarti iman, percaya yang disertai oleh perbuatan, melakukan perintah Yesus Kristus, itu baru engkau selamat. Tapi kalau tanpa perbuatan, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kembali tadi kepada akhir zaman. Saudara bisa buka Matius pasal 24. Di atas Matius pasal 24 tadi ada tulisan apa di dalam Alkitab Bapak Ibu? Pasal 24 sampai 25, khotbah tentang akhir zaman. Ada itu? Ada enggak? Enggak tahu di handphone ditulis enggak? Pasal 24 sampai 25, khotbah tentang akhir zaman. Maksudnya apa? Kalau saudara teliti, saudara baca pasal 24 itu sampai habis, pasal 25 sampai habis, saudara nanti akan tahu nanti hari kiamat didahului oleh apa? Nubuatan Tuhan Yesus sedang digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi banyak perang. Wih, sekarang ini loh, negara musuh negara, perang itu koyok biasa begitu loh, ya. Dan masing-masing negara itu punya musuh sendiri-sendiri. Dan bangkitnya itu serentak. Terus ada banyak gempa bumi, ada banyak kelaparan, ada banyak bencana. Dan kita juga dikagetkan, ternyata bencana yang dulu terjadi di zaman Musa, karena Tuhan hendak menghukum Bani Korah yang ditelan oleh bumi, itu terjadi zaman sekarang. Mendadak tanah itu geser 30 cm, 40 cm, sak meter. Sehingga banyak desa, banyak rumah itu roboh. Dan menyedihkan sekali, banyak juga korban yang hilang. Satu desa ditinggalkan oleh semua penduduknya. Sepertinya Tuhan ingin sampaikan, lemah iki aja mbok nggoni. Lihat Bapak Ibu, seperti itu kejadiannya. Kalau saudara nanti baca terus, saudara nanti akan tahu bahwa itu cerita tentang apa? Akhir zaman, tentang kiamat, yaitu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di mana? Kita lihat sedikit. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Penghakiman terakhir. Nah, di sini dia menghakimi. Pertama kali dia datang, dia bilang, aku tidak menghakimi, jangan bingung. Karena fokusnya untuk menyelamatkan dunia. Tetapi setelah diajar, diingatkan, manusia yang tetap dablek, suatu kali dunia ini akan berakhir. Yaitu kiamat. Yang nanti langit dan bumi yang saat ini kita lihat, itu lenyap. Ada di mana? Ada di dalam kitab Wahyu. Oleh karena itu sekarang tidak usah kelompok ini sertifikat seakai-akai percuma gitu loh Bapak Ibu.
Ya percuma. Itu loh yang kena bencana itu aja loh, batese patoke wong tanahe dia itu hilang ya kan. Yo sertifikat, yo ijazah SD, ijazah SMP itu hilang semua. Saudara, kita baca mulai ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, nah garis bawahi, kenapa kok semua bangsa? Dia penciptanya bangsa-bangsa. Dan luar biasanya orang Kristen itu orang yang cerdas, ya, karena tahu Tuhannya itu adalah pencipta semua bangsa. Tuhannya itu adalah maha kuasa, maha kaya, maha pengampun. Maka Alkitabnya orang Kristen itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa bangsa-bangsa itu, ben ngerti. Walaupun di sana ngomong, pasti orang Kristen tidak bisa mempertahankan keaslian Alkitabnya. Buktinya bahasanya bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Mereka ngomong gitu. Mereka bangga pakai bahasa aslinya, tapi gak ngerti, percuma. Orang Kristen lebih cerdas, supaya kita ngerti diterjemah nih kepada bangsa-bangsa ini sesuai dengan bahasanya, termasuk yang ada di daerah. Diterjemah nih Alkitab ini kepada mereka untuk memudahkan mereka memahami isi hati Tuhan. Amen. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33, 34. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amen. Artinya apa? Orang yang diselamatkan itu oleh Tuhan sudah ditetapkan, hanya saja saudara dan saya tidak tahu, ini masih dirahasiakan. Tetapi kepada orang-orang yang diselamatkan, yang nanti akan menjadi pelaku-pelaku dan lain sebagainya, itulah domba di sebelah kanan Bapa. Saudara, kemudian yang kedua, apa tandanya Yesus sebagai nabi yang terakhir untuk dunia ini? Yaitu Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekaligus menunjukkan dia adalah sang pencipta seluruh umat manusia, sang pencipta alam semesta ini. Saudara, Alkitab kita ditulis, dikanonisasi jadi Alkitab ini tadi, sumbernya adalah sumber primer, yaitu diambil dari orang-orang yang hidup sejaman Yesus. Itu sumber primer. Sing ditanya, yang nulis dan lain sebagainya, itu adalah orang yang sejaman hidupnya Yesus. Bukan setelah 100 tahun, bukan setelah 200 tahun, setelah 500 tahun, bukan. Ini semakin jauh, semakin gak ngerti. Diambil dari data primer. Kisah Rasul 10 ayat 41 dan 42. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi
yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yaitu para rasul, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya, 42. Dan Ia telah menugaskan kami, para rasul, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kepada orang-orang yang hidup tadi kan sudah kita baca di Matius 25, 31 sampai dengan 34. Dikumpulkan semua bangsa-bangsa untuk apa? Dihakimi. Dipilah mana gandum, mana ilalang, mana domba, mana kambing, mana yang masuk surga, mana yang nyemplung ke neraka. Sekarang untuk orang mati, kita lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15. Judul bacaannya apa dalam Wahyu tadi? Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia, Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya, termasuk sertifikat. Nanti Bapak Ibu lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Berarti apa? Yang dipegang oleh anak domba Allah, dipegang oleh Tuhan Yesus, bukan cuma kitab kehidupan, ada kitab lain, ya, ada semua kitab tadi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu bukan kitab kehidupan, ya. Kitab-kitab itu menceritakan perilaku masing-masing orang, yaitu saudara dan saya. Mungkin generasi Gen Z sekarang bilang sama Tuhan, Tuhan itu apa masuk di flash disk ya, gitu ya. Nah, kitab kehidupan ini adalah rekapnya. Nama-nama yang ada di dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Ibu, kitab kehidupan ini dipegang oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian seringkali orang Kristen itu punya harapan, saking kapien diajar. Kalau ada orang menghujat Tuhan Yesus dan lain sebagainya, banyak loh orang Kristen mesti mendoakan mereka supaya mereka bisa bertobat. Kapien orang Kristen.
Tetapi hari ini saudara harus melihat kenyataan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada orang yang menghujat kepada Dia, menghujat kepada Roh Kudus. Itu termasuk dosa yang bisa diampuni atau tidak? Lah apa sampean doane? Tiwas domble ora enek hasile, ngerti Bapak Ibu? Mengapa? Karena Wahyu 22 11 sampai 16 itu memberitahukan kepada saudara dan saya. 22 11 sampai 16. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Duwe rezeki kawin nah, oleh rezeki kawin nah, duwe rezeki kawin nah, duwe rezeki nyimpen nah. Wis bene. Kan begitu Bapak Ibu. Biarlah terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk dicatat dan diberitakan ke kita. Makanya simpen doane saudara, gak usah gaya-gaya kapian goblok sampean. Saudara 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, tidak salah Rasul Yohanes itu menyampaikan bahwa dia itu sang pencipta. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dunia dijadikan hanya oleh karena dia. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan sendiri menyatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, yaitu kehidupannya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi apa Bapak Ibu? Alkitab ya iso misu-misui lho Bapak Ibu. Tak omong ya jengkel loh ya toh. Melihat orang-orang sing diomongi ra kenek. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah saudara, dijelaskan yang ngomong Alfa dan Omega itu Yesus, yang disebut anak Daud, keturunan Daud. Jadi jelas yang sedang berbicara tadi adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang orang di luar sana bilang Tuhanmu adalah manusia terkutuk yang mati di atas kayu salib. Yo ben wis, biarin aja, wong dia mati itu tujuannya satu, untuk membuat mata dunia itu melek bahwa Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga itu telah membuktikan maut telah dikalahkan. Dan dia hidup untuk selama-lamanya,
sehingga orang yang percaya kepada dia akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Sing nggak percaya ya ben gak usah bangkit, biar noe ngebek surga. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus disebut nabi yang terakhir. Tandanya apa? Tandanya adalah Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang empunya surga dan neraka. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar tidak? Sebelum dia naik ke surga, dia itu bilang, ya, saya bacakan komplit Matius 28 ayat 16 sampai 20 sampai dengan ayat amanat agung. Itu dia ngomong dengan ke-11 muridnya. Karena apa? Yudas sudah tidak menjadi bagian para rasul. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di samping Tuhan Yesus menunjukkan aku diberi kuasa di surga dan di bumi, Yesus Tuhan pun mengutus para muridnya untuk menjadikan semua bangsa ini muridnya dengan satu tujuan, supaya mereka yang berdosa bertobat dan kemudian mereka diselamatkan. Tetapi dia tidak pernah memaksa. Kamu mau ikut aku puji Tuhan, oh gak sakarepmu. Tidak pernah dipaksa. Nek kamu gak melok aku tak antemi, ndak. Sembarang. Kamu mau melok puji Tuhan, tidak apa-apa, terserah, risiko tanggung penumpang masing-masing. Nah Bapak Ibu, karena dia adalah yang empunya surga dan neraka, maka yang pertama dikatakan oleh dia kepada 11 muridnya. Kemudian semasa dia hidup dengan muridnya, dia pernah bersabda demikian. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia, D-nya huruf besar, Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Surga neraka itu punya dia. Dan sebagai penutupnya kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, terus loncat 17 dan 18. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ini mengulang, mengingatkan manusia bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Salah seorang pasukan Romawi itu menikam lambung Yesus. Keluarlah air dan darah. Berarti Yesus memang mati di atas kayu salib. Walaupun di sana bilang Yesus itu tidak mati, wes sembarang. Toh saya sudah menyimpulkan Yesus sama Isa adalah pribadi yang berbeda, gak bodoh. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. 8.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, karena punya kuasa di bumi dan di sorga. 17:18. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes Rasul, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oleh karena dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati di hari kiamat, harus Sang Pencipta sendiri, yaitu Yesus, yang menentukan nasib setiap orang atas neraka atau surga. Gak ada seorang pun nabi yang adalah manusia yang berasal dari debu tanah yang boleh jadi hakimnya. Sebab nabi yang manusia itu pun harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya apa? Ditentukanlah nasib nabi itu, mereka itu masuk surga atau masuk neraka. Sebab di dalam bacaan tadi, Matius pasal 24, Matius pasal 25, Tuhan Yesus bersabda, hati-hati, di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.